Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Future Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Selamat pagi, Shalom. It's great to have you in the new year. Haleluya. Senang sekali bisa memandang wajah Anda lagi, mengajarkan kebenaran firman Allah dengan penuh antusias. Amen. Kita sedang melanjutkan pesan awal tahun 2025, ekspansi ilahi untuk 2025. Apa pesan kita hari ini, saudara? Ekspansi ilahi untuk 2025. Kita menyebutnya speed up years, ya. Tahun percepatan peningkatan supernatural, kita singkat menjadi apa, saudara? Speed up years. Nah, umat Tuhan, kita lanjutkan untuk bisa mengalami divine expansion. Kita mesti ingat satu prinsip, yaitu prinsip prioritas Tuhan. Prinsip apa, saudara? Ya. Prinsip prioritas Tuhan ini berlaku ketika kita mencari dan menginginkan dan merindukan sebuah terobosan di dalam kehidupan kita. Kalau kita mau melihat 2025 menjadi sebuah bukan saja impian tapi kenyataan, maka kita mesti perhatikan prinsip prioritas. Priority principle. Matius 6 ayat yang ke-33, baca dengan suara nyaring 2-3 mulai. Tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and the others shall added unto you. Selalu ada prioritas. Tanpa prioritas kita tidak bisa mendapatkan yang the best. Prioritas hasilkan the best. Priority produce the best. Kalau Anda punya prioritas dengan Tuhan, maka the best of God you will have it. Prioritas apa yang saudara prioritaskan, itu yang akan memberikan kepada saudara. Saudara tekun dalam bidang komunikasi, Anda menjadi master di bidang komunikasi. Anda tekun di bidang ilmu kimia, Anda akan menjadi master di bidang kimia. Anda tekun dengan Tuhan, Anda menikmati semua yang Tuhan punya. There is always a priority required on our priority. It must be God. Bersediakah kita berusaha keras untuk menerima yang terbaik dari Tuhan? Ini satu pertanyaan yang harus kita menjawab. Are you willing to stretch, to work hard, to receive what the Lord has restored for us this year? Jika kita ingin menerima pengembangan terbaik dari Tuhan dalam karir, keluarga, studi, keuangan, atau bisnis kita, kita perlu bersedia berusaha. Mau enggak? Rela enggak? Ini adalah sebuah challenge, tantangan. Mau menerima tanpa berusaha itu seperti impian kosong. We want to have but without any effort. That's daydream. Mimpi di siang bolong. Jadi saudaraku yang kasih, kita mesti tingkatkan komitmen kita untuk cari kerajaan Allah. Bilang di kiri kanan, tingkatkan proses kamu untuk cari kerajaan Allah. Come on. Apa artinya seek first the kingdom of God? Apa artinya mencari kerajaan Allah? Dulu kita diterangkan oleh guru sekolah minggu bahwa kamu rajin sekolah minggu, itu cari kerajaan di sana. Anak-anak datang ke sana, tidak ada kerajaan, Bu. Kita cari permen. Seek first the kingdom of God. Kingdom of God. Sebuah kerajaan, dia memiliki 3 aspek. Dan aspek ini yang harus kita cari. Dan karena kita cari, bisa saja kita datang ke gereja.
Itu salah satu. Tapi bukan segala-galanya. Karena kalau Anda bertugas full di sebuah perusahaan yang harus bekerja non-stop, Anda sebagai ahli mesin di situ, Anda tidak datang ke gereja. Berarti Anda tidak mencari kerajaan Allah. Betul kan? Jadi seek first the kingdom of God yang pertama, the law of the kingdom. Hukum kerajaan. Katakan apa saudara? The law of the kingdoms. Cari hukum kerajaan. Kenapa? Hukum kerajaan itulah yang akan memerdekakan kita. Hukum kerajaan itu bernama righteousness. The law of the kingdom named righteousness. Hukum kerajaan namanya apa saudara? Kebenaran. Dan carilah kebenaran. Kalau Anda di tempat pekerjaan yang Anda jauh dari persekutuan orang percaya, carilah kebenaran di situ. Terapkan kebenaran di situ. Dalam mengoperasikan tugas panggilan saudara. Saudara tidak bisa, wah ini kan saya sendiri. Nggak bisa, mau tidak mau ya saya mesti ikut sama mereka. Nggak bisa, Anda harus the law of the kingdom. Hukum kerajaan, kebenaran. Karena kebenaran itu yang memerdekakan saudara. Nah banyak orang datang ke gereja, mereka tidak menemukan kebenaran. Yang mereka temukan adalah kebencian, kepahitan, gosip, fitnah. Dan itu memang iblis bekerja membuat atmosfer righteousness, truthless. Tidak ada kebenaran, ketiadaan kebenaran. Akibatnya orang karang-karang kebenarannya sendiri. Dan itulah yang membunuh kehidupan rohani. Yang kedua, peraturan. Regulation. Peraturan yang kita sebut di sini adalah the atmosphere of comfort life. Peraturan itulah yang membuat hidup ini jadi merdeka. Coba Anda bayangkan, Anda mau bebas, lalu keluar ambil mobil baru, motor baru, lari di bagian kanan, gas habis. Anda menuju ke mana? Tinggal pilih, kalau tidak ke Fatukua, ke Kapadala. Betul kan? Karena itu regulation, you have to drive on the left light. Kita ada di jalur kiri, di situ kamu boleh tancap gas dan tinggal bilang harus 100 km. Saya waktu kendarai di Australia, saya jalan pelan-pelan, itu satu bel saja, lu mau mati. Kita pikir jalan pelan itu selamat, padahal jalan pelan itu nanti digilas dari belakang. Jadi mesti 100 juga supaya lancar. Regulasinya begitu. Nah regulasi dalam kerajaan Allah yaitu yang namanya atmosfer kenyamanan. Siapa sih nggak suka kenyamanan? Atmosfer kenyamanan itu bukan AC, bukan tampilan yang menarik, bukan aksesoris. Atmosfer kenyamanan itulah emosi kita yang sehat. Yang mengerti katakan, nah. Karena kita bisa punya AC yang dingin, kita bisa punya aksesoris yang mewah, kita bisa punya sound system yang sepertinya kita dengar di dapur rekaman. But if you are unhealthy emote, kalau emoting kita tidak sehat, Anda lihat manusia seperti setan, right? Anda lihat seseorang seperti bukan manusia. Apa artinya kita di gedung yang mewah, tapi pemandangan kita dengan emosi yang unhealthy. Oke? Jadi kalau Anda mau cari kerajaan Allah, jadilah pengatur suhu emosi. Bilang kiri kanan, atur itu emot bye-bye. Amin saudara, amin. Dan yang ketiga, what is the kingdom? Seeking first the kingdom itu artinya saudara kekasih adalah the promises of God. Ketetapan. Dari pertama hukum, kedua regulasi, ketiga apa? Ketetapan. Ketetapan itu yang kita sebut God's promise, strengthening the relationship with God. Janji Tuhan itu yang mempererat kita. Saudara, kenapa kita mencari Tuhan? Karena Dia berjanji, Dia ada, amen? Kalau Dia tidak berjanji, kita pikir ya udah nanti aja kapan-kapan kalau lagi oke, saya datang. Kita semua bisa mencari Tuhan dalam keadaan apapun karena kita tahu. Saya ingat waktu di Korea, saudara kan saya pergi masuk di kebaktian, saya pikir terlambat karena hampir siang jam 5, saudara kasih. Saya pikir terlambat saudara karena tidak ada orang. Saya datang semua ada tiarap saudara di
lantai semua, 5.000, 6.000 doa pagi. Saya pikir saya terlambat, saudara. Saya yang datang paling pertama. Padahal saya terlambat, saudara. Karena semua orang lagi mencari Tuhan dalam kusuk. Jam 5 pagi, dingin, 11 derajat Celcius. Kenapa? Karena Tuhan janji, kalau engkau berdoa, aku akan menjawab. Ada yang bilang, wah Pak Pendeta, saya ini gak punya waktu. Kalau kamu gak punya waktu, matikan HP kamu, pasti ada waktu. Amin. Matikan TV kamu, pasti ada waktu. Matikan komputer kamu, pasti ada waktu. Kalau tidak ada waktu, bunuh ayam-ayammu semua, biar ada waktu banyak. Pi ketawa sambil goyang kepala. Nah saudara gak sih? Habis bagaimana? Bagaimana Anda bisa mencari seek first the kingdom of God, if your chicken, if your flour, if your coffee, if your mobile phone, if your computer hinder you, menghalangi engkau. Nah banyak orang Kristen punya agama tapi tidak punya kerajaan. Many people have religions without kingdom. How come you have dome without king? Bagaimana Anda punya kerajaan tanpa raja? Dan banyak orang Kristen senang. I have the kingdom, just dome. So I will be the king in that dome. Biarlah saya punya kerajaan supaya saya menjadi raja di situ. Saya mau gua. Mau jengkel-jengkel, mau marah-marah, mau benci-benci, it's up to me. That's why people not enjoy their life, because no statutes, no laws, no regulation, no promise. If you got these three aspects of your life, you miss the entire life of being a Christian. Kalau Anda tidak punya tiga hal ini, Anda kehilangan inti seperti garam putih tanpa rasa. Nah, saudaraku yang kasih, hasil dari ekspansi ilahi itu seperti apa? Saudaraku yang kasih, hasil ekspansi ilahi itu apa yang terjadi ketika kita memperluas? Di dalam Yesaya 54, yang pertama di situ dikatakan hari-hari atau hari sukacita dan kemewahan, the days of rejoice and prosperity. Kita baca di dalam ayat 1, 2, 3 mulai. Dengan nada yang tinggi, 2, 3, come on. Bersorak-sorailah, hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembiralah dengan sorak-sorai dan memegihlah, hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin, sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami, firman Tuhan. Yang percaya katakan. Ini saudara yang kasih, sebuah pemikiran iman. Harapan iman. The hope of faith. The mind of faith. The thinking of faith. The thought of faith. Implikasinya apa? Yang pertama, janji pemulihan dan berkat. The promise of restoration and blessing. Tuhan berjanji untuk memberkati mereka dengan kelimpahan yang tak terduga. Wow. God promised to bless them with unexpected blessing. Unexpected abundance. Saudara percaya berkat tak terduga akan menghampiri saudara tahun ini? Katakan amin. Bilang kiri kanan, siap-siap berkat tak terduga akan datang. Menghampiri dompet, haleluya. Menghampiri karir saudara. Menghampiri rumah saudara. Menghampiri keturunan saudara. Amen. Itu Tuhan berjanji. Yang kedua, pengharapan dalam situasi yang tampak mustahil. Hope in seemingly impossible situations. Rasanya tak mungkin saya bisa daki. Tak mungkin saya bisa capai prestasi. Tak mungkin saya dapat job yang terbaik, pekerjaan yang terbaik, income yang terbaik, hasil yang terbaik, pelayanan yang terbaik. Ya, menurut manusia, tapi menurut Tuhan possible. Amen. Dalam konteks sejarah, bangsa Israel di tengah-tengah kehancuran akibat dosa-dosa mereka, namun Tuhan mengundang mereka untuk bersorak-sorai. Bahkan sebelum mereka melihat pemulihan terjadi, Tuhan bilang, hai kamu yang belum pernah mengalami mujizat, belum pernah menghasilkan sesuatu, belum pernah melahirkan, kamu datang, bersorak-sorailah. Ini mengajarkan iman dan pengharapan dalam janji Tuhan
Meskipun situasi saat ini tanpa harapan. It teaches faith and hope in God promises even when current situation seems hopeless. Nah, saudaraku yang kasih, karena itu perjalanan kita, ekonomi, situasi, keadaan, kita tidak bisa menjamin bahwa semua itu lancar dan baik. Tetapi kita bisa percaya bahwa janji Tuhan tidak bisa dirubah-rubah. Amen. Keadaan ekonomi sewaktu-waktu bisa berubah, situasi politik sewaktu-waktu bisa berubah, tapi janji Tuhan, the promise of God is last forever and ever change. Amen. Janji Tuhan tetap untuk selama-lamanya, tidak pernah berubah. Katakan, saya percaya. Amen. Nah, saudaraku yang kasih, Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa dalam situasi yang mungkin saudara berkata, this is the last change. Kalau 2025 tidak terjadi sesuatu, maka tamatlah riwayat saya. Dengar Bapak Ibu Saudara yang kasih, Tuhan ahli dalam merubah situasi dan keadaan. Our God is expert in how to change the situation and circumstances. Yang ketiga, apa saudara kasih tahu di kiri kanan? Yang ketiga itu. Amen. Haleluya, amen. Berkat melampaui ekspektasi. Wow. Blessing beyond your expectation. Maybe you expect just 2 million. Maybe you expect just people shake hand with you. Mungkin kamu harap 2 juta cukup. Ya, kalau dia pegang tangan sambil berkata selamat itu sudah cukup. Tahu-tahu dia bilang, nih kamu menjadi bagian dari usaha saya. Amen. Kamu menjadi bagian dari ahli waris, penerima saham. Amen. Saudara, mari kita mempercayai yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amen. Percaya sesuatu yang dari Tuhan itu seperti kita mempercayai sesuatu yang tidak masuk akal. Tapi bagi Tuhan, mereka yang percaya, mereka yang menerima. Dan saya percaya, Anda dan saya pemercaya. Amen. Berkat melampaui ekspektasi. Karena itu saudara yang kasih, jangan lihat daftar gaji mudah-mudahan, aduh ini pasti beli, ini hanya mie kuah saja. Oh ini hanya ya daging tulang saja. Jangan hukum dirimu karena lihat daftar gajimu. Buka janji Tuhan dan berkata, saya berkelimpahan. Itu dong. Atur keturunan di depan, ikut Bapak deklarasi. 60 deklarasi. Haleluya. Amin. Nah, saudara yang kasih, yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak, menggambarkan bagaimana Tuhan dapat memberikan berkat yang melampaui apa yang kelihatannya mungkin secara dunia, maksudnya tidak mungkin. Oh, ini tidak mungkin. Tapi bagi Tuhan selalu mungkin. Dan itu saudara yang kasih, bukan saja nanti janji Tuhan ini yang kita sedang bahas, orang-orang lain sudah mengalaminya masa lampau. Amen. Karena ketika Tuhan berfirman, siapa yang meresponi? Kita mungkin baru dapat. Orang lain sudah 5 tahun, 10 tahun. Mungkin Anda baru dengar, tapi saya sudah alami sehingga saya enjoy waktu saya menyampaikannya. Yang dicintai suaminya dicintai suaminya dapat sedikit, tapi yang ditinggalkan itu artinya saudara yang kasih, Tuhan akan rubah keadaan. Ini menunjukkan bahwa kuasa Tuhan untuk mengubah keadaan yang sulit menjadi kelimpahan. Amen. Yang sulit menjadi apa saudara? This is shows God's power to turn difficult circumstances into abundance. Saudara, yang keempat, implikasi kita yang keempat, konteks, spiritual konteks. Ini dalam hal apa? Ini bicara soal, it shows how salvation extends throughout the world. Keselamatan akan dialami oleh seluruh dunia. Dan sebelum keselamatan dialami oleh seluruh dunia, saya berdoa keluarga kita semua diselamatkan tahun ini. Amin. Kalau mertua belum bertobat, doakan supaya dia bertobat.
Kalau besan belum bertobat, berdoa supaya dia bertobat. Amin. Kalau calon mertuamu belum bertobat, berdoa supaya dia bertobat. Saudara yang kasih. Kalau kakakmu belum bertobat, ini kesempatan. Haleluya. Tahun ini kita bisa akan melihat keselamatan terjadi dalam keluarga saudara. Saya lagi berdoa untuk besan saya. Supaya nanti tahun ini kita kunjungi bisa 3-4 kali. Tahun ini kita bisa sharing firman untuk mereka. Karena kita berkata. Bisa katakan amin? Bisa katakan amin? Ya, keselamatan. Katakan, keselamatan menjadi milik keluarga saya. Katakan, salvation belongs to my entire family. Itu sesuatu yang paling bahagia, bukan? Yang kelima, panggilan untuk bersuka cita. A call for rejoice. A call to rejoice. Panggilan untuk bersuka cita. Nah, saudara yang kasih, sukacita adalah bentuk iman yang percaya kepada kesetiaan Tuhan. Bisa baca kuat 2-3? The joy is a form of faith that believe in God's faithfulness. B atau yang berikut saudara yang kasih. Tuhan akan memulihkan kita. Bilang kiri kanan, siap-siap dipulihkan bro. Haleluya. Yesaya 54 ayat yang ke-6. 2-3 mulai. Come on. Sebab seperti istri yang tinggalkan dan yang bersusah hati, Tuhan memanggil engkau kembali. Masakan istri dari masa muda akan tetap ditolak. Firman Allah. Dengar, sejak semula Tuhan sudah merencanakan kita menjadi pengantinnya Yesus. Haleluya. Gereja tidak selamanya berduka. Gereja akan kembali tertawa supaya dunia datang join dengan kita. Haleluya. Tuhan memanggilmu kembali seolah-olah kamu adalah istri yang ditinggalkan dan tertekan dalam roh. God will call you back as if you were a wife who was abandoned and distressed in spirit. Gereja Tuhan akan kembali menikmati sukacita. Tuhan memulihkan semua yang telah diambil oleh iblis. Yang percaya katakan amin. Mungkin kesehatan saudara terganggu. Saudara jangan percaya bilang begini, oh saya ini mahnya sudah akut. Jadi ya saya tahan minum gula air aja, gula sabu supaya ini mah kebal. No! Anda bisa menikmati mah dengan sehat, sembuh. Amin. Saudara jangan jadi dokter untuk dirimu sendiri. Kalau jadi dokter untuk sehatkan diri baik. Tapi jangan, pendaring sudah bisa tembus 90, 40, 50 itu mati saudara kasih. Kalau mau jadi dokter, jadilah dokter yang menyehatkan badan saudara. Amin. Jangan jadi dokter yang memvonis saudara. Saya ini begini sudah, ini gula darah sudah saya ini. Ini saya ini jantung begini sudah. Saya ini rematik, ini saya pelutut kiri ini tidak bisa bergerak. Jangan pernah itu. Coba buka tangan saudara. Katakan bersama saya. Yang terhilang bertahun-tahun akan saya terima tahun ini. Come on. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Terjadi dalam nama Yesus. Peluang-peluang saudara akan terjadi dalam nama Yesus. The Lord is the restoration God. Tuhan senang untuk merestorasikan. Hanya dibutuhkan orang-orang yang punya harapan. Yang punya spiritual teleskop. Nah saudaraku yang kasih, saya dapat merasakan pemulihan berkat, kedamaian, keuangan dan lain dalam Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saya rasakan, saya sangat yakin. Nah, karena itu saudara yang kasih, kita lihat yang berikut. Tuhan akan melindungi kita. Bilang kiri kanan, jangan takut dalam perlindungan Allah. Silakan virus-virus apa mau datang terserah. Penyakit balas sampai mau datang terserah. God is our protector. Haleluya. We are living under shadow of the mighty. Kita tinggal di bawah bayang-bayang Allah yang maha tinggi. Katakan amen. We are living by the good shepherd of our life. Kita hidup dan dituntun oleh gembala yang baik. Yesaya 54 ayat yang ke-17. Baca dengan kuat mulai.
Setiap senjata yang ditempa terhadap kamu tidak akan berhasil. Dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian, ganti nama saudara, inilah yang menjadi bagian VLC hamba Tuhan. Dan kebenaran VLC daripadaku. Demikianlah firman Tuhan, haleluya. Setiap senjata penghakiman, senjata tuduhan, senjata untuk menjatuhkan karir saudara, bisnis saudara, hubungan saudara, kehidupan saudara. Setiap senjata yang ditempa untuk mengagalkan 4 legasi, mereka akan dipunahkan, haleluya. Senjata yang sekarang paling powerful, yang namanya media sosial. Yang namanya apa saudara? Media sosial. Kadang-kadang orang pakai status tidak tahu diri. Mereka bawa kotoran di dalam kamar mandi, di dalam tempat sampah yang busuk. Mereka umbar di dalam status mereka. Mereka umbar menjadi TikTok atau Instagram. Orang tidak tahu malu. Dan itu adalah senjata untuk membunuh emosi orang. Membunuh psikis, kejiwaan seseorang. Dan itu lebih parah dari senjata kimia yang menghancurkan bangsa-bangsa. Tapi Alkitab berkata, setiap senjata yang dirancang tidak akan berlaku. Haleluya. Bilang kiri kanan, kamu kebal serangan jahat. Kebal dari serangan jahat. Amen. Ini janji Tuhan, saudara kasih. Jadi kalau saudara bilang, awas nanti mereka pakai leo-leo, pakai suangi-suangi. Saudara baca saja, setiap leo-leo tidak akan kena kepada saya. Haleluya. Setiap sihir-sihir, jimat-jimat tidak akan kena. Katakan amin. Kadang-kadang orang menghindari dan mereka terhindar dari serangan kuasa kegelapan. Tapi mereka nyaris kalah ketika daging babi datang, kolesterol meningkat. Tidak ada senjata yang ditempa terhadapmu akan berhasil. Yang percaya katakan amin. Tidak ada. Setiap lidah yang menuduhmu akan kau bantah. Haleluya. No weapon formed against you will prosper. And every accusation tongue you will refute. Nah, saudaraku yang kasih, inilah bagian hamba Tuhan dan inilah pembenaran mereka daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Katakan amin. Saudaraku yang kasih, kedamaian dan keamanan adalah bagian orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara mesti yakin itu. Amen. A peace and security are the portion of those who are believe in God. Jika kita percaya kepada Yesus Kristus, ketahuilah bahwa tidak ada senjata yang melawan kita akan berhasil. Katakan amin. Tuhan akan memberkati dan memperluas kita di tahun ini. Haleluya. Sekali lagi, Tuhan akan memberkati dan memperluas kita di 2025. Katakan amin. Kan itu janji Tuhan. Tidak lagi senjata yang menahan kita. Kalau sampai ada, itu dikalahkan. Amin. Nah, saudaraku, Tuhan memiliki berkat yang luar biasa. Berkat yang dapat mendorong kita maju beberapa tahun ke depan. Dengar, terjadi percepatan yang luar biasa. Orang lain butuh 5 tahun, saudara butuh 2 tahun. Orang lain butuh 2 tahun, saudara butuh 2 bulan. Katakan amin. Dan saya sedang menuju ke sana, kita sedang menuju ke sana. Amen. God has amazing blessing that cannot proper. Haleluya. Berkat itu tidak dapat ditahan. Tahun-tahun percepatan akan terjadi. Speed up years are coming to you. Tuhan ingin memberkati Anda melampaui penghasilan normal Anda. Yang percaya katakan amin. Melampaui gaji Anda, katakan amin. Melampaui pensiun Anda, katakan pensiun, amin. Bahkan kesehatan Anda yang sudah lama sembuh oleh bilur Yesus. Amin, saudara, amin. Saudara percaya seperti itu. Karena ini janji Tuhan. God want to bless you beyond your normal income. Hallelujah. Beyond your salary. Beyond your retirement. And your frail health. Tuhan akan melipat gandakan sukacita Anda. Amin.
Mungkin kita tidak tahu bagaimana itu akan terjadi, tetapi Tuhan memiliki berapa cara? Tuhan memiliki berapa cara? Salah, lebih dari 1000 cara. Amen. The Lord has many ways, thousands to give you escape, to give you solution. Nah, saudaraku yang kasih, dalam tahun Ibrani 5785 bertepatan dengan tahun ini 2025 telah ditafsirkan dalam beberapa cara. Termasuk yang pertama, the year of the voice of the water. Tahun apa saudara? Tahun suara di atas air. Ada angin, ada udara dengan gerakan kuat dalam roh. A time of wind and water with powerful movement in the spirit. Ada lawatan Allah yang luar biasa. Amen. Ini tahun janji yang Tuhan berikan kepada kita. Yang kedua, tahun Jubilee, a year of Jubilee. Haleluya. Tahun harapan bagi dunia yang menderita perang, pandemi, dan perubahan iklim. A year of hope for a world suffering from war, the pandemic, and climate change. Akan terjadi. Tahun Yulibiu merupakan masa sakral yang terjadi setiap 49 tahun saat tanah berserat dan rakyat dinyatakan bebas. The Jubilee year is a sacred time that happens every 49 years. When the land rests and people are proclaim liberty. Ini tahun-tahun di mana Tuhan bawa ke sana. Saat ketika keterbatasan lama hilang dan peluang baru muncul. Katakan, saya menerima peluang baru. Come on. I receive the new opportunity. Hallelujah. New change is coming. For your career, for your job, for your business and ministry. Pelayanan kita, karir kita, Tuhan akan buat. Amen. Kemudian saudara yang kasih, tahun penuh rahmat, terobosan dan perluasan ilahi. Amen. Ya. Tahun di mana saudara yang kasih penuh rahmat, ada anugerah. Katakan, kemana saya pergi ada anugerah. Come on. Sekali lagi, tahun penuh rahmat, terobosan dan perluasan ilahi. Come on. Yes. Saat ketika keterbatasan lama hilang dan peluang baru muncul. Amen. Jadi jangan takut. Bilang kiri kan, jangan takut hilang kesempatan. Amen. Nah, tahun yang dilambangkan dengan huruf Ibrani He. Ini artinya apa? Sebuah huruf yang melambangkan pertobatan, keberhasilan, arahan, pujian dan wahyu datang kepada. Yang percaya katakan, menjadi milik saya. Come on. Mari kita datang kepada Tuhan. Bangkit berdiri, kita meresponi apa yang Tuhan mau untuk kita pagi hari ini. Come on. Haleluya. Pastikan saudara sudah menerima elemen perjamuan. Ya. You have your communion element with you. Oke. Kita akan ada pengakuan iman. Habis itu kita perjamuan kudus. Mari, ada yang belum dapat bisa angkat tangan supaya para asar memberikan. Haleluya. Kita akan dengan iman meresponi firman yang baru kita dengar dengan pengakuan kita. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Allah yang Esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus
dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali. Ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup kekal. Katakan amin. Saudara boleh buka. Ambilkan roti saudara, saya hitung 2, 3, saudara baca dengan keras firman itu. You can read the word in that bread. 1, 2, 3, go! Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan. Katakan amin. Haleluya. Mari, katakan, saya menerima setiap janji Tuhan. Saya menerima semua janji Tuhan. Janji perluasan ilahi. Janji perluasan Di tahun 2025 ini. di tahun 2020 Menjadi bagian dari hidup saya. menjadi bagian dari Keluarga saya. keluarga saya, Keturunan saya. keturunan saya, Karir pekerjaan saya. bagi pekerjaan, Semua aspek hidup saya. semua aspek Termasuk hidup dalam jemaat saya, ini. termasuk dalam Saya jemaat terima ini. dalam nama Saya Yesus. terima dalam nama Yesus. Makanlah dengan penuh keyakinan dan taklukkan 2025. Bisa angkat seperti ini. Ucapkan, saya percaya darah Yesus yang benar-benar adalah minuman yang membawa kehidupan yang kekal, kesembuhan, kelepasan, kedamaian dalam hidup saya. Sebagai penerima janji Allah, dimateraikan dengan darah Yesus, Dimateraikan dengan dan saya menikmati semua janji Allah. dan saya menikmati semua janji. Tahun ini, Tahun ini dalam nama Yesus, minumlah. Ketika tadi kita menerima urapan minyak yang mewakili Tuhan, Tuhan berkata, katakan kepada umatku bahwa ketika minyak itu diterima, itu seperti minyak yang meleleh dari kepala Harun yang turun. Dan tahun 2025, siapa yang menerima minyak urapan ini, Tuhan katakan berkat kehidupan diperintahkan kepadamu. Karena itu terima dalam nama Yesus berkat kehidupan, berkat kesatuan yang Tuhan berikan. Haleluya. Bapa, kami berterima kasih sebagai para pemimpin yang Tuhan percayakan untuk mengembalakan domba-domba milik-Mu. Sebab Engkau yang berkata dan memanggil kami. Apakah Engkau mengasihi aku? Dan ketika kami mengatakan aku mengasihi Engkau, maka Tuhan katakan gembalakanlah domba-dombaku. Maka tahun 2024 kami telah bekerja. Tuhan ampuni kami kalau Tuhan melihat kami adalah gembala upahan. Kami tidak serius melayani domba-domba Tuhan. Darah Yesus menyucikan kami. Biarlah minyak urapan yang sudah kami terima dari Tuhan adalah minyak yang meleleh dari kepala turun ke janggut dan ke leher jubahnya. Dan ke sana Tuhan perintahkan berkat kehidupan. Kami berdoa Tuhan supaya setiap kami boleh menerima berkat kehidupan di tahun tahun Ibrani, tahun Jubile ini Tuhan, tahun penuh pengharapan, tahun air ini Tuhan. Biarlah kami Tuhan mengalir dalam diri kami air-air kehidupan. Kami minum dari air Tuhan dan kami tidak akan haus lagi. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk urapan yang kami berikan, yang Tuhan berikan melalui kami. Kami berterima kasih Tuhan, kami percaya jemaat Victor Life Community, perjalananmu di tahun 2025 makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Perjalananmu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang hingga rebang tengah hari. Dan apa saja yang kau kerjakan di tahun 2025 dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Berkat ini semua kami terima di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.